Gahim buat Ah, setelah mati dan anak-anaknya mati, kan mereka juga merindukan Gahim itu sendiri. Lalu dibuat patung-patung di dekat Ka'bah. kan kotak itu. Kotak-kotak. Iya, ini diumpamakan Gahim. Gahim dan Aing. Aing lah. Gahim Aing ya. Ibrahim Ismail. Iya. Gahim Aing ya. Setelah Mulai ada persembahan-persembahan Iya. di budaya Arab itu. ya, kata guru saya sampai ke sini. Anda musuh orang jumpai kayak gitu, Enggak. Saya meman. eman-eman ya. Nabi Saya Sulaiman. lah itu Nabi Meman. Nabi Sulaiman. Eman lah. Iya. Eman. Boleh ngobrol yang sezaman dengan di atas Anda ya. Anda boleh mendengarkan atau dapat Oh pengetahuan. ya jelas, dari- saya juga. Iya. Kamu duduk sama teman kamu kayak wayang. Iya. Nah, kan kayak gitu. Saya dapat informasi. Apa-apa. Tatkala Habil dan Qabil mereka tukaran, disitulah asal mula darah itu mengalir. Ada permusuhan itu diawali dari situ, dan kematian dari si Qabil itulah anak cucunya mulai merindukan anaknya itu dibisiki oleh si iblis supaya anak cucu kamu itu tahu siapa si Qabil itu, maka bikinlah patung yang menyerupai si Qabil. Kalau ditanya sama cucu kamu, Qabil itu seperti apa? Tunjuklah Qabil itu seperti itu. Itu bisikan dari si junjungan kamu kepada si anak cucu dari si Qabil itu. Itu bagaimana menurut pendapat Anda? Menjumpai era itu apa? Enggak. Kenapa marah? Enggak. Itu rahasia. Itu rahasia, jangan dibilang-bilang. Kenapa harus rahasia? Karena itu kan dibikin tapi buat peringatan saja. Peringatan saja. Gue pengetan tok. Iya, hanya peringatan bahwa ini loh Kakek kamu. kakek kamu. Kalau pengen lihat ini. Ini wujudnya seperti ini. Terus ke generasi anak cucu terus. Cuman kayak gitu dong. Iya. Lah peran kamu di mana? Peran saya Iya. membisikinya agar jangan. Nah kan terjadinya patung itu bisikan dari si iblis. Nah, Hanya sekarang kan sebagai mengingatkan saja bahwa ini loh kakek moyang kamu seperti ini, maksudnya wujudnya seperti ini. Nah, terus peran kamu itu di mana maksudnya? Itu peran si iblis terwujud dengan adanya pembentukan Peran saya, patung. Ya. peran saya nggak ada peran. Yo, lepas. Apa iya? Iya, tidak. tidak lepas. Ya kan tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Sejak kapan mulai dituhankan patung-patung itu? Artinya mereka tadinya untuk mengeti ulang tahunnya, lalu mulai ada persembahan. Persembahan itu sejak ini anak punya 5 keturunan. Kan sudah tidak, pelajaran ke sananya tuh sudah mulai menipis. Nah disitulah kami membisikinya bahwa itulah Tuhan. Seperti itu. Penghuni bumi ini pertama siapa? Tahu enggak? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Manusia pertama siapa? Tahu? Betul. Bukan. Ada sebelum itu penghuninya. Sebelum bumi ini sudah ada penghuninya dulu. Sebelum manusia menghuni bumi sudah ada. Sudah ada. Cicen dulu. Cicen. Ceng si siapa? Cicen. Cina. Jin. Oh si Jin. Dialah yang wujudnya jelek.
Apakah mereka bertani, bercocok tanam, juga berteknologi, Ya juga seperti membuat itu. itu rusaknya juga bikin berhala apa bagaimana rusaknya? Murkanya sang pencipta kepada mereka, akhirnya mereka dimusnah Kenapa? karena mereka menganggap paling pandai menuhankan sesama manusia, bangsa jin itu sendiri, saling menuhankan. Menuhankan mereka sendiri. Mereka mengaku Tuhan. Berarti jin dan manusia ada yang berani mengaku Tuhan, jelas dan ada menuhankan sesama. Terus bangsa setan kita minggir kalau mereka saling menuhankan. Saya tidak berani. Anda tidak berani ngaku Tuhan? Tidak mau dijadikan Tuhan? Tidak mau ya. Teruskan itu yang tadi. Kenapa dimusnahkan? Ada riwayat-riwayat apa sebelum manusia? Manusia pertama siapa? Adam, benar. Benar ya. Itu menurut saya ada sebelum manusia ini di muka bumi ada saya tidak mau cerita itu. Para jin itu. Dan mereka dimusnahkan karena memang saling menuhankan, saling membunuh dan saling. Apakah bisa berbuat teknologi? Ya jelas. Bangunan. Jelas sudah bisa. Bisa ya. Ya saya tidak tahu karena saya manusia lebih. Mereka juga jin itu bisa luas ininya membuat sesuatu karya yang kerajaan mudah itu bagaimana? Karena ada artefak yang peninggalan yang seperti Borobudur, peninggalan yang sudah abad-abad lamanya, itu bikinan manusia apa bikinan jin? Kalau itu tidak tahu saya. Tidak tahu. Yang jelas sebelum manusia, ada penghuni di bumi ini, ya, mereka itu saling berebut, mereka mengaku Tuhan dan akhirnya sang memusnahkan mereka. Lalu setelah musnah kembali bumi ini indah lagi. Lalu diturunkan si Adam itu diturunkan. Karena dia mengkhianati kami, maka dia diturunkan. Mengkhianati kamu, golongan Anda. Apa pengkhianatan manusia Pengkhianatan pertama pada Anda? Pengkhianatannya? Iya. Masa kami harus sujud kepada dia? Pimpinan kami tidak mau. Itu kan pengkhianatan. Dia dibuat sesudah kami, sebelum kami kau mau saya sujud kepada dia. Berarti pernah ada berhala itu bicara dan berhala itu mengatakan menjelek-jelekan Rasulullah, dan ada kejadian riwayat juga berhala itu menyuruh untuk berhenti menyembah berhala karena sudah datang lah ya rata-rata patung itu yang menjelekkan lah. Menjelekkan siapa yang di dalam itu? Kalau menjelekkan, iya. Kamu jin apa setan? Setan. Saya. Saya. Setan. Saya. Anda kan setan? Ya, saya. Apa jin? Saya. Kalau urusan menyesatkan kamu yang nomor 1. Ya. Pengakuan, tapi belum tentu Anda yang bekerja. Jin yang bekerja. Jin yang bekerja. Anda yang membisikkan. Ya, membisikkan pada jin itu. Supaya menjelek-menjelekan. Berarti kan tetap saya yang bekerja. Untuk pengganti yang dulu-dulu di era sekarang bagaimana? Sudah Anda berhala, sudah Anda apa? Pengakuan diri lah. Pengakuan diri. Iya. Makanya Anda itu kalau cerita kok dipotong cuma segitu, itu kan saya bikin bingung, dan Anda saya bingungkan, Anda juga ternyata bingung. Ya, makanya cerita setelah dimusnahkan para jin-jin itu dari kabilah-kabilah jin, terus baru ada jin lagi, itu di eranya mana? Di eranya Adam kembali ke sini. Ada jin lagi. Dan jin-jin yang tidak pengakuan itu diangkat. Ada jin yang dimusnahkan, ada jin yang ikut diangkat. Tatkala diperintahkan sujud, jin itu kelenger cuman kelenger semaput, malaikat bersujud,
iblis tidak mau. Apakah sujud? Sujud ya kayak gitulah. Karena kekelengerannya si jin Nabi Adam diturunkan, jin ikut turun. Oh, tidak dimusnahkan semua jin. Tidak. Dan setelah dari jin baik ini berturun-turun juga dari jadi jin Anda lagi kayak gitu. Jin Anda sesek. Ya Anda setan, akhirnya jin yang dari golongan Anda. Bisa. Seperti itu. Jelas kan? Saya bertanya kepada Anda. Iya boleh. Adam baik. Baik. Tapi bisa menurunkan orang-orang seperti itu saling membunuh. Kan seperti itu. Jin juga seperti itu. Terus? Iya boleh. Iya boleh. Iya benar kok. Betul. Anda mau menyalahkan saya? Iya itu kan belum sempurna. Tahsis apa ataupun Allah menjanjikan akan membuat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu kan belum yang aslinya pada waktu Nabi Adam dan sebelakangan. Setelah Nabi saya lahir itu baru aslinya kan? Ya tidak lah. Iyalah. Yalah tidak. Nah saya mutar-mutar bikin Anda bingung sekarang. Saya juga ingin buat Anda bingung. Tidak. Sekarang saya tanya tinggal malah Anda tidak tahu. Saya tidak mau ngakui lah. Kalaupun tidak mau mengakui memang sifat ingkar Anda. Iya jelas saya tidak mau mengakui. Rasa ingkar Anda seperti Anda mengingkari Tuhan Allah, tapi tidak mau dijadikan Tuhan dan tidak mau mengaku Tuhan. Karena saya ingin surganya Tuhan. Nah, ya sekarang Nabi saya lahir, sudah dilahirkan dan sudah menyebar kayak gini, Anda ingkar tapi kan tahu yang apabila tidak diingkari. Yang sejatinya menungsa sing direncana adalah Nabi saya kayak gitu kan ya. Nanti saya akan bertanya berikutnya. Sudah silakan ngomong apa saja silakan. Anda tidak tahu lah intinya ya. Tidak. Berarti tidak pintar. Loh, bangsa Anda setelah itu tidak pintar berarti. Ya pintar lah. Pengakuannya. Pengakuan. Nah, maksudnya iya apa tidak itu kayak gitu? Iyalah, sudah saya mengakui. Nah, iya. Tapi saya tidak mau mengakui. Terus keturunan beliau apa menjadi rusak lagi? Apa tidak? Ini itu juga. Ini. Saya berusaha merusak, tapi tidak bisa. Kalau dia manusia itu keturunannya benar-benar mengamalkan perbuatannya, mengamalkan segala sesuatu dan walaupun dia tidak mengetahui kelahiran dan dia tidak menjumpainya, saya tidak bisa merusak, tapi merusak yang hanya ting 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 bisa. Maksudnya ting ting tahu nggak? Nggak tahu kamu. Tahu tidak mau sejalurnya. Ya itu bisa merusak. Rusaknya tapi bukan pada budi pakertinya, tetap masih mirip-mirip lah ya. Ya. Dirusak dari amaliyahnya. Dirusak ya segala-galanya lah. Kalau nabi-nabi terdahulu kan tidak harus dirusak, sudah rusak sendiri. Ya tetap harus digoda lah. Tapi mudah. Mudah, sangat mudah. Tapi setelah ya lahir dan menjadi nabi rasul, punya keturunannya. Bukan hanya keturunan saja. Umat-umatnya. Pengikutnya lah. Saya ngomong ya, pengikutnya itu sulit. Anda ada cerita hadis. Jangan bicara itu. Berhala yang pernah ngomong kepada si Nisom. Nisom kan hendak menyembelih kambing kecil di hadapan berhala tersebut. Maka berhala berkata, "Hei Nisom, sudah datang perkara yang hak." Apa? Bohong itu, bohong. Itu bohong menurut akal manusia ya? Ya menurut saya juga bohong. Bohong. Itu bohong ya. Nah kayak gini maksudnya. Kalau sesuatu yang menurut Anda tidak mungkin ternyata mungkin. Menurut saya mungkin ternyata tidak mungkin. Kayak gitu kan menurut rasio mungkin. Nggak mungkin bohong. Tapi ternyata ada. Terjadi kayak gitu.
Itu apanya? Urusan sana. Urusan sana. Iya, urusan sana. Ya, dan satu titik poin yang saya dapatkan yaitu si setan itu tidak pernah berani mengaku Tuhan. Nggak berani. Dan tidak mau diakui sebagai Tuhan. Ya. Apakah setan juga pernah mengajak manusia untuk mempertuhankan setan? Hah? Nggak pernah. Tapi membisiki manusia untuk menjadi Tuhan. Itu sama ya, antara setan jejer telu kowe mau loro kowe mau sama ya. Sama. Membisiki manusia menjadi Tuhan lah, saya ya mau, tapi kalau menuhankan saya ya 1, 2, 3 dapat poin yang sama. Ya silahkan jejer wayang lagi di situ. Ini ada yang mau level atas lagi. Ya mangga yang lebih keajudan, jadi lebih banyak. Ajudan. Tugasnya apa selaku ajudan? Banyak pengetahuan, banyak menyampaikan hasil-hasil daripada anak buah kepada. Berarti banyak wawasan wilayah yang dijangkau, dijamah, dan harus meneliti, menilik, dan seterusnya kayak gitu. Ya. Dikala manusia itu di zaman-zaman kejahiliahan, Anda mengenal enggak? Udah di situ enggak? Sudah. Sekarang kayak gini. Di sini di negeri kita, di negeri kami, Indonesia, itu kan ada zaman fatroh dan zaman setelah fatroh. Zaman fatroh adalah orang Jawa, orang pribumi Nusantara ini tahu tentang ketuhanan, tapi belum tahu tentang ajaran tentang Islam itu sendiri. Maka kita katakan dalam hukum ini adalah hukum fatroh, di mana masih menyembah kepada Sang Pencipta dengan metode-metode mereka yang dia pakai pewangen, pakai juga kayu yang dibikin sesuatu. Terus setelah karena tahu tentang ketuhanan tapi tidak tahu tata cara menyembahnya. Bagaimana menurut cara proses Anda di alam itu? Di alam mereka yang mengenal Tuhan tapi tidak bisa menjalankan, tidak bisa menjalankan karena belum tahu cara, berarti kan tidak bisa menjalankan bagaimana cara mereka memberi sujud kepada Tuhannya. Ya karena belum ditahukan, belum dapat. Saya ganggu mereka dengan mengatakan bahwa inilah Tuhan. Dan ada yang percaya dan ada yang tidak. Tetap ada yang percaya dan tetap ada yang tidak. Tapi kebanyakan mereka percaya bahwa ciptaan kamu itu adalah Tuhan kamu. Di alam fatroh, Anda pun sudah berkontribusi mengganggu, menunjukkan inilah Tuhanku, dan banyak yang tidak terganggu dan ada yang terganggu lah ya intinya. Banyak yang terganggu. Banyak yang mengikuti bisikan-bisikan saya. Dan ada kemurahan dari Islam ini, di mana zaman fatroh itu zaman ketidaktahuan, tapi mereka mengetahui. Jadi mereka tetap mengetahui. Ya, mengetahui tapi tidak alam ini ada yang menciptakan. Iya mengetahui, cuman belum tahu tata caranya, bahkan tidak tahu nama dari Tuhannya itu. Sehingga belum datang Islam ke Nusantara ini. Ini dikatakan alam fatroh ataupun zaman fatroh. Di fatroh ini ada kebijakan dari Tuhan, yang berbuat baik pun tidak mendapatkan pahala apapun, yang berbuat jelek pun tidak mendapatkan siksa apapun. Tetap apa? Mereka tetap mendapat siksa yang jelek. Tetap mendapatkan siksa yang jelek. Ya, apa Anda tidak melihat mereka yang sudah meninggal dalam alam fatroh itu? Saya mengatakan kepada pengikut-pengikutnya,
yang sampai tetap ada bahwa mereka tetap mendapatkan siksaan karena mereka tetap masih yang ada. mengenal siksaan neraka kan orang Islam. Mereka tidak kenal tentang siksaan-siksaan. Saya hanya mengatakan mereka itu tetap mendapat siksa. Ternyata tidak. Dia cuma seperti ya bagi mereka yang belum mati, saya mengatakan bahwa mereka tetap mendapat siksa. Oh, difitnah seperti itu intinya. Ya. Sementara kondisi mereka seperti ruh-ruh hewani, tidak merasakan enak dan tidak merasakan sengsara, tidak nyaman dan tidak susah. Mereka hanya berjalan seperti tidak punya tahu tujuan. Ya, tidak punya tujuan dan tidak tahu kemana tujuan. Itu alam fatrah. Tetap digoda, ternyata mereka pun tidak bereaksi efektif dari godaan itulah ya. Tidak terjadi apa-apa. Tapi tetap saya akan membisikinya kepada yang tetap mengikuti ajaran itu, tetap bahwa mereka tetap mendapat siksa dan yang baik akan mendapatkan sesuatu. Nah itu kan kalau sudah masuknya ajaran hak itu. Setelah datang itulah boleh. Dan kamu tolaklah ajaran-ajaran yang ada. Tolak? Apa ada ajaran yang akan datang? Maksudnya ketika Anda akan ada ajaran yang datang selain ajaran kamu, maka tolak. Itu bisikan-bisikan saya. Begitu ya. Ya sudah, kita dapat poin. Intinya masih sama. Anda membisikkan manusia supaya tidak menuhankan Tuhan, tapi Anda tidak berani mengaku jadi Tuhan dan tidak berani dijadikan Tuhannya. Tidak ya. Jadi kefitrahan manusia tetap utuh. Pengakuan si manusia tetap utuh, ada sang pencipta. Walaupun disesatkan lewat jalan ini, tetap pengakuan fitrah manusia itu kepada sang kholiknya. Sementara Anda tetap mengingkari tentang yang seperti itu. Apakah iblis juga tidak mau dikatakan Tuhan? Tidak. Tidak pernah mengaku jadi Tuhan? Tidak. Kepada anak buahnya pun tidak pernah mengaku saya Tuhan kamu? Tidak. Tapi dia akan menyelamatkan kami semua di hadapan Tuhan. Itu janji pimpinan kami. Bangsa setan melihat malaikat ya? Tidak. Melihat apa tidak? Tidak. Merasakan apa tidak? Merasakan. Merasakan ya. Tapi tidak melihat. Yang bisa melihat ini. Yang bisa melihat malaikat itu iblis. Pimpinan saya. Oh, setan tidak bisa melihat malaikat, tapi setan bisa merasakan ada malaikat. Ya cukup, terima kasih. Ini jejer wayang bagian balik, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mengaku Tuhan, yang menuhankan sesama, yang paling berani adalah manusia. Yang nomor dua adalah bangsa kalangan jin itu sendiri. Setan itu, iblis sendiri tidak berani mengaku jadi Tuhan kepada anak buahnya dan tidak mau dituhankan oleh anak buahnya. Kita tutup bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil syafi'i wal madri wa adada kalimat rabbana tamatul mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.